Kulihat pesan di ponsel suamiku, Jumat jam 12 malam, jangan telat atau semuanya tamat. Jumat sore ia pamit katanya pergi kerja, tapi firasat buruk membuatku diam-diam mengikutinya. Aku menunggu dari kejauhan, jantungku berdegup tak karuan. Tepat jam 12 malam apa yang kulihat buatku merinding ternyata. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Hari itu seharusnya biasa saja. Sama seperti ratusan hari sebelumnya dalam 8 tahun pernikahan kami. Matahari sore menyelinap melalui jendela dapur, menari-nari di atas meja kayu tempatku sedang menyiapkan makan malam. Aroma bawang putih dan jahe memenuhi ruangan, menciptakan suasana hangat yang seharusnya damai. Tapi ketenangan itu hancur berkeping-kencing hanya karena satu getar kecil dari ponsel yang terbaring di atas meja makan. Bukan ponselku, tapi milik Arka, suamiku. Aku hampir tidak memperhatikan bunyi itu awalnya. Tanganku sibuk mengaduk sayur sop, pikiran mengingat apakah sudah menambahkan garam secukupnya. Getar kedua menyusul, lebih panjang kali ini. Sebuah notifikasi muncul di layar yang masih menyala. Ponselnya tidak terkunci, hal yang jarang terjadi karena Arka selalu sangat protektif dengan gadgetnya. Jangan lupa malam ini, bisikku pada diri sendiri, berusaha mengabaikan rasa penasaran yang mulai menggeliat. Bukan urusanku. Itu prinsip yang selalu kujunjung tinggi dalam pernikahan, saling menghargai privasi. Tapi kemudian getar ketiga datang. Dan keempat. Berturut-turut, seolah mendesak untuk segera dibaca. Dengan handuk kecil masih tergenggam di tangan, aku mendekati meja. Mataku tertarik pada cahaya layar yang berkedip. Sebagian dari diriku tahu ini salah. Sebagian lain sudah terlalu penasaran. Pesan pertama terbaca jelas, semua sudah siap. Pesan kedua, tunggu jam 12:30 di tempat biasa. Pesan ketiga, jangan bawa siapa-siapa, bahaya. Dan yang keempat, kita hanya punya satu kesempatan. Napasku tersangkut di tenggorokan. Tangan kanan bergetar halus, tanpa kusadari sudah meremas handuk sampai kering. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku, masing-masing membawa beban makna yang lebih berat dari sebelumnya. Jam 12:30, tengah malam, tempat biasa, bahaya, siapa yang mengirim ini? Dan mengapa Arka memiliki janji pertemuan rahasia di tengah malam? Kupandangi ponsel itu seolah benda itu bisa meledak setiap saat. Bagian logikaku berusaha mencari penjelasan rasional. Mungkin ini tentang pekerjaan. Arka adalah manajer proyek di perusahaan konstruksi, bisa saja ini urusan bisnis yang sensitif. Tapi tengah malam, dan kalimat, bahaya, itu. Tidak masuk akal. Suara langkah kaki di teras membuyarkan konsentrasiku. Aku melompat kecil, jantung berdebar kencang. Dengan gerakan refleks, aku meletakkan ponsel persis di posisi semula, lalu berbalik ke kompor seolah-olah sedang sangat fokus pada masakan. Arka masuk dengan wajah lelah seperti biasa. Tas kerjanya dilempar ke sofa, dasinya sudah dilonggarkan sejak dari mobil. Laras, aku pulang, katanya, suara serak karena seharian berbicara. Selamat datang, balasku, berusaha membuat suara terdengar normal. Tapi ada getar kecil yang mungkin saja terdengar. Makan malam hampir siap. Dia mendekatiku, mencium kening. Aroma parfumnya yang familiar seharusnya menenangkan, tapi malam ini justru membuatku semakin gelisah. Apakah dia akan memberitahuku tentang pesan-pesan itu? Apakah dia akan menjelaskan? Tapi Arka hanya duduk di meja makan, membuka ponselnya. Aku memandanginya dari sudut mata, memperhatikan setiap perubahan ekspresi wajahnya saat membaca pesan-pesan tadi. Namun yang kulihat hanya kedipan mata cepat, lalu dia memasukkan ponsel ke saku tanpa sepatah kata pun. Makanannya enak sekali, pujinya 10 menit kemudian, sementara sendoknya menyendok sop dengan ritme yang terlalu normal untuk seseorang yang baru saja menerima pesan mengkhawatirkan. Ada rencana malam ini? Tanyaku, berusaha terdengar santai sambil menyuap nasi. Arka mengangguk, tapi tidak menatapku. Ada meeting mendadak.
Klien dari luar kota cuma ada waktu malam ini. Meeting malam-malam, suaraku sedikit tinggi dari yang direncanakan. Dia akhirnya menatapku. Ada sesuatu di matanya, sebuah kilasan yang terlalu cepat untuk bisa kuenali. Iya, sayang. Maaf, aku janji tidak akan lama. Jam berapa? Sepertinya sampai larut. Kau tidur saja dulu, tidak usah tunggu. Pertanyaan tentang jam 12:30 hampir saja meluncur dari mulutku. Tapi ku gigit bibir bawah, memaksa diri untuk diam. Jika dia berbohong, jika meeting ini hanya kedok, aku tunggu saja, kataku akhirnya, tersenyum tipis. Biasakan, kalau kamu meeting larut, aku tetap bangun. Arka tersenyum balik, tapi itu bukan senyum biasa. Ada ketegangan di sudut-sudutnya, sebuah upaya terlalu keras untuk terlihat natural. Tidak perlu, sayang. Istirahat saja. Malam itu, setelah Arka pergi dengan alasan mandi dulu sebelum meeting, aku berdiri di depan wastafel kamar mandi, menatap bayanganku sendiri di cermin. Perempuan di hadapanku memiliki mata yang dipenuhi keraguan, garis kekhawatiran di dahi yang biasanya halus. 8 tahun. 8 tahun membangun kehidupan bersama, kepercayaan, rencana masa depan. Apakah semua itu akan hancur karena beberapa pesan teks? Air dingin yang kucipratkan ke wajah, tidak juga menghilangkan perasaan tidak enak di dada. Ketika keluar kamar mandi, kudapati Arka sudah berpakaian rapi, kemeja dan jas yang biasanya dia pakai untuk presentasi penting. Kok pakai jas? Tanyaku, mencoba bertingkah biasa. Kliennya formal. Jawabnya singkat sambil merapikan dasi di depan cermin lorong. Dia mencium pipiku sebelum pergi, sebuah ciuman cepat yang terasa dingin. Jangan tunggu aku. Tidurlah. Pintu tertutup. Suara mobilnya menyala, lalu perlahan menjauh. Aku tetap berdiri di tempat yang sama, tangan memeluk tubuh sendiri, mendengarkan sunyi yang tiba-tiba terasa sangat berat. Dan di tengah kesunyian itu, kata-kata dari pesan tadi kembali bergema di kepalaku. Bahaya. Jangan bawa siapa-siapa. Kita hanya punya satu kesempatan. Aku berjalan kembali ke dapur, membersihkan meja makan dengan gerakan mekanis. Piring, gelas, sendok, semuanya dicuci dengan hati yang semakin berat. 8 tahun. Apakah selama ini ada yang tidak ku ketahui? Apakah selama ini ada sisi Arka yang tersembunyi? Bulan sudah tinggi ketika aku akhirnya duduk di sofa ruang keluarga, memeluk bantal dan menatap gelap di luar jendela. Jam dinding menunjukkan pukul 11 lewat. Meeting sampai jam berapa? Siapa klien yang harus ditemui tengah malam? Dan yang paling penting, apakah tempat biasa yang dimaksud dalam pesan itu adalah tempat meeting dengan klien? Kepalaku mulai pusing. Berbagai skenario bermunculan, masing-masing lebih buruk dari sebelumnya. Mungkin Arka terlibat sesuatu yang ilegal. Mungkin dia punya hutang dan bertemu debt collector. Atau yang paling sering kubaca di cerita-cerita, mungkin ada perempuan lain. Hati terasa dicengkeram sesuatu yang dingin. Tidak, bukan Arka. Dia bukan tipe seperti itu. Selama pernikahan kami, tidak pernah ada tanda-tanda perselingkuhan. Tapi, apakah seseorang pernah benar-benar mengenal pasangannya? Jam menunjukkan pukul 12 lewat. Tidak ada telepon. Tidak ada pesan. Biasanya jika meeting larut, Arka akan mengirim pesan singkat. Malam ini, tidak ada apa-apa. Aku berjalan ke kamar, membuka laci di samping tempat tidur. Album foto pernikahan kami terbaring di sana. Kubuka halaman demi halaman, menatap wajah kami yang lebih muda, penuh harapan dan cinta. Arka di foto itu tersenyum lepas, matanya jujur. Apakah orang yang sama yang pergi tadi malam dengan rahasia di sakunya? Tiba-tiba, sebuah tekad muncul dari dalam diri, sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Aku harus tahu. Aku tidak bisa hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Besok aku akan mencari tahu kebenaran. Tapi tekad itu disertai rasa bersalah yang menusuk. Mengikuti suami sendiri, menyelinap mencari bukti, itu bukan diriku. Itu bukan hubungan yang telah kami bangun. Atau mungkin selama ini aku hanya naif. Kututup album foto, hati semakin berat. Di luar, angin malam berhembus, menggoyang ranting pohon mangga di halaman.
Suaranya seperti bisikan-bisikan rahasia, seolah alam sendiri tahu ada sesuatu yang tidak beres dalam rumah kecil kami malam ini. Dan di tengah semua keraguan itu, satu hal yang pasti, besok akan berbeda. Besok, hidupku mungkin tidak akan pernah sama lagi. Pagi datang dengan wajah munafik. Matahari bersinar cerah, burung-burung berkicau riang di luar jendela, seolah dunia tidak berubah semalam. Tapi di dalam rumah ini, atmosfernya sudah berbeda. Udara terasa lebih padat, lebih berat untuk dihirup. Aku bangun dengan badan pegal dan pikiran berantakan. Tempat tidur di sebelahku kosong, tapi masih ada bekas tubuh Arka. Dia pulang larut, pergi pagi-pagi sekali, rutinitas yang sebenarnya tidak biasa, tapi pagi ini terasa seperti pengakuan diam-diam. Suara mesin pembuat kopi berdesis dari dapur. Aku berjalan keluar, menemukan Arka sudah berdiri di sana dengan setelan kerja lengkap, menatap gelas kopinya dengan konsentrasi berlebihan. "Pagi," kataku, suara masih serak. Dia menoleh, memberikan senyum yang terlalu cepat. "Pagi, sayang. Aku buatkan kopi." "Terima kasih." Aku menerima gelas itu, jari-jari kami bersentuhan sebentar. Tangannya terasa dingin. "Meeting kemarin sampai jam berapa?" "Ah, lama. Hampir subuh." Dia menghindari kontak mata, memutar tubuhnya untuk mengambil roti dari pemanggang. Kliennya sangat detail. "Apa kliennya dari luar kota itu?" "Iya, dari timur." Dia menjawab terlalu cepat, terlalu yakin. Dan sesuatu tentang caranya berkata, "Dari timur." Seperti informasi spesifik yang disiapkan sebelumnya, bukan kenangan samar tentang meeting yang baru saja dijalaninya. "Kenapa meeting harus tengah malam?" tanyaku lagi, mencoba terdengar sekadar penasaran, bukan menginterogasi. Arka menghela napas, akhirnya menatapku. "Mereka cuma ada waktu itu. Jadwal penerbangan mereka ketat. Maaf kalau membuatmu khawatir." Kekhawatiran. Ya, itu yang kurasakan. Tapi bukan hanya karena meeting larut. Tapi karena cara dia berdiri di sana, tubuh sedikit tegang, bahu naik seperti orang yang siap bertahan atau lari. "Lusa kan hari jadi kita yang ke-8, kataku, mengubah topik dengan tiba-tiba. Mungkin dengan mengingatkannya pada ikatan kami, pada cinta kami, dia akan terbuka. Wajahnya berubah. Ekspresi yang melintas terlalu kompleks untuk bisa kubaca. Ada rasa bersalah, panik, lalu penyesalan. "Iya, aku ingat. Maaf, aku sibuk sekali akhir-akhir ini. Tapi aku sudah pesan restoran." "Kau pesan? Kapan?" "Kemarin. Sebelum meeting." Dia minum kopinya dalam satu tegukan panjang. "Aku harus pergi. Meeting pagi. Jam 7 pagi meeting. Rapat koordinasi proyek." Dia sudah mengambil tas, menuju pintu. "Aku pulang mungkin agak larat lagi hari ini. Jangan tunggu." Ciuman di pipi lagi. Lalu dia pergi, meninggalkanku sendirian dengan segelas kopi yang mulai dingin dan hati yang semakin membeku. Sepanjang pagi, aku mencoba melakukan rutinitas normal. Membereskan rumah, mencuci pakaian, menyiapkan bahan untuk makan malam. Tapi pikiran terus kembali ke Arka. Ke perubahan kecil yang baru kusadari sekarang. Bulan lalu, dia mulai sering mengganti password ponselnya. Dulu kami saling tahu password masing-masing, tidak untuk saling mengawasi, tapi untuk keadaan darurat. Sekarang, dia bilang ada data sensitif proyek di ponselnya. 2 minggu yang lalu, dia menerima telepon larut malam dan pergi ke teras untuk menjawab. Ketika kutanya siapa, dia bilang rekan kerja yang mengalami masalah teknis. Minggu lalu, dia ketinggalan dompet di kantor 3 hari berturut-turut. Tapi ketika kucek isinya, tidak ada kartu kredit atau kartu ATM. Hanya uang tunai dan beberapa kartu nama. Kepingan-kepingan kecil itu, yang dulu terlihat biasa saja, sekarang berkumpul membentuk gambar yang mengkhawatirkan. Apakah ini sudah berlangsung lama? Apakah aku terlalu naif untuk memperhatikan? Pukul 10 pagi, telepon berdering. Nomor tak dikenal. "Halo? Bu Laras?" Suara perempuan muda, tidak familiar. "Iya, siapa ini?" "Perkenalkan, saya Sari dari Bank Mandiri. Apakah suami ibu, Bapak Arka, ada di rumah?"
Jantung berdetak lebih kencang. Tidak. Ada apa? Kami mencoba menghubungi beliau mengenai aplikasi kreditnya. Sudah lewat jatuh tempo untuk verifikasi dokumen. Kredit? Kredit apa? Suara di seberang terdengar ragu-ragu. Maaf, saya kira ibu tahu. Beliau mengajukan kredit usaha sebesar 2 miliar rupiah. Dunia berhenti berputar. 2 miliar? Usaha? Arka tidak punya usaha. Dia karyawan. Mungkin ada kesalahan. Kataku, suara bergetar. Mohon disampaikan kepada Bapak Arka untuk menghubungi kami segera. Kartu kreditnya juga menunggak 3 bulan. Terima kasih. Telepon ditutup. Aku berdiri di tengah ruang keluarga, tangan masih menggenggam ponsel erat-erat. Kredit? Kartu kredit menunggak? Ini tidak masuk akal. Gaji Arka cukup untuk hidup kami dengan nyaman. Kami tidak punya hutang. Selama ini, dia yang mengatur keuangan. Atau, selama ini aku pikir dia yang mengatur keuangan. Dengan langkah gontai, aku berjalan ke ruang kerja kecil yang kami bagi. Komputer Arka terkunci dengan password. Aku mencoba beberapa kombinasi. Tanggal lahirnya, tanggal lahirku, tanggal pernikahan. Tidak ada yang berhasil. Laci meja terkunci juga. Rasa panik mulai menjalar. Ini bukan lagi tentang pesan misterius atau meeting tengah malam. Ini lebih besar, lebih dalam. Aku duduk di kursinya, menatap foto kami di atas meja, foto liburan ke Bali 3 tahun lalu. Wajah Arka di foto itu tersenyum lepas, bebas. Kapan terakhir kali aku melihatnya tersenyum seperti itu? Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Beberapa bulan yang lalu, Arka bercerita tentang teman lamanya yang bangkrut karena bisnis properti. Kamu tahu, Laras, katanya waktu itu, hidup ini tidak pasti. Siapa tahu besok kita butuh dana besar. Kita punya tabungan, jawabku waktu itu. Tabungan tidak cukup untuk hal-hal besar. Apakah itu petunjuk? Apakah dia sedang merencanakan sesuatu besar tanpa sepengetahuanku? Ponselku berdering lagi, membuatku terkejut. Kali ini dari ibuku. Laras, sayang. Apa kamu baik-baik saja? Kenapa, Bu? Tadi pagi Arka menelepon ibu. Dia minta pinjam uang. Sekali lagi, pukulan lain. Pinjam uang? Untuk apa? Dia bilang ada investasi bagus, tapi butuh dana cepat. Ibu khawatir, Laras. Jumlahnya besar. 500 juta. Aku tidak bisa bicara. Paru-paru seperti kehilangan udara. Ibu tidak memberikannya, tentu saja. Tapi, apa kamu tahu tentang ini? Tidak, bisikku. Aku tidak tahu apa-apa. Suara ibuku penuh kekhawatiran. Laras, apa terjadi sesuatu? Hubungan kalian baik-baik saja? Pertanyaan sederhana itu seperti pisau. Apakah kami baik-baik saja? Sampai semalam, aku akan menjawab iya. Sekarang, aku tidak tahu. Setelah menenangkan ibu dan meyakinkannya bahwa aku akan membicarakan ini dengan Arka, aku menutup telepon dengan tangan gemetar. 500 juta. Kredit 2 miliar. Kartu kredit menunggak. Meeting tengah malam. Pesan misterius. Semua bagian ini tidak menyatu. Atau mungkin, mereka menyatu membentuk gambaran yang tidak ingin kulihat. Hari terus berjalan dengan lambat. Aku mencoba menghubungi Arka beberapa kali, telepon tidak diangkat, pesan tidak dibalas. Jam makan siang lewat, jam sore tiba, dan kecemasanku tumbuh seperti tanaman merambat yang mencekik. Pukul 5 sore, akhirnya dia membalas pesan, sibuk seharian. Pulang malam. Maaf. Hanya itu. Tidak ada penjelasan tentang telepon dari bank. Tidak ada penjelasan tentang pinjaman uang ke ibuku. Hanya, sibuk seharian. Pulang malam. Maaf. Malam itu, aku tidak memasak. Tidak ada nafsu. Aku duduk di teras belakang, menatap langit yang mulai gelap. Bintang-bintang muncul satu persatu, dingin dan jauh, tidak peduli dengan drama manusia di bawahnya. Arka pulang jam 11 malam. Wajahnya terlihat sangat lelah, lebih dari biasanya. Dia langsung menuju kamar mandi tanpa banyak bicara. Ketika dia keluar, sudah memakai piyama,
Aku sudah menunggu di tempat tidur. Arka, kita perlu bicara. Dia menghela napas, duduk di tepi tempat tidur dengan punggung membelakangiku. Aku lelah sekali hari ini, Laras. Bisa besok saja? Ban menelepon. Ibu juga menelepon. Dia membeku. Perlahan, dia berbalik. Wajahnya pucat di bawah cahaya lampu tidur. Apa yang mereka katakan? Kau mengajukan kredit 2 miliar? Kartu kreditmu menunggak? Kau minta pinjam uang ke ibuku 500 juta? Detik-detik berikutnya terasa seperti adegan film yang diputar dalam gerak lambat. Aku melihat berbagai emosi melintas di wajah Arka. Kaget, takut, marah, lalu akhirnya menyerah. Laras. Suaranya pecah. Aku tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Tapi kau menyembunyikan. Suaraku meninggi, tidak bisa lagi menahan emosi. Apa yang terjadi? Kenapa kita butuh uang sebanyak itu? Dia menunduk, tangan meremas-remas selimut. Ada proyek. Investasi properti. Aku pikir ini kesempatan emas. Proyek apa? Dengan siapa? Kenapa tidak pernah kau ceritakan padaku? Karena aku tahu kau akan khawatir. Dan aku ingin membuat kejutan. Kejutan? Tanyaku, tidak percaya. Hutang miliaran sebagai kejutan? Bukan hutang. Investasi. Nanti ketika proyek selesai, kita akan dapat untung besar. Matanya berbinar dengan keyakinan yang tiba-tiba, tapi itu terasa dipaksakan. Percaya padaku, Laras. Percaya. Kata itu sekarang terasa seperti benda asing di antara kami. Meeting tengah malam kemarin, itu bagian dari proyek ini. Dia mengangguk, terlalu cepat. Iya, dengan investor. Dan pesan-pesan di ponselmu, yang bilang, bahaya, dan satu kesempatan. Arka terlihat benar-benar terkejut. Kamu lihat pesanku? Aku tidak sengaja. Ponselmu bergetar, layarnya menyala. Aku tidak mau merasa bersalah. Tidak sekarang. Jawab pertanyaanku, Arka. Dia berdiri, berjalan mondar-mandir di kamar. Itu hanya gaya bicara. Dalam bisnis properti, istilah-istilah seperti itu biasa. Bahaya, berarti resiko tinggi. Satu kesempatan, berarti kesempatan langka. Semua penjelasannya masuk akal. Tapi tidak terasa benar. Ada sesuatu yang tidak pas. Seperti puzzle dengan potongan yang dipaksakan masuk. Arka, kataku pelan. 8 tahun kita menikah. Selama itu, kita selalu jujur satu sama lain. Apa sekarang kau berbohong padaku? Dia berhenti berjalan, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak berbohong, Laras. Aku hanya menunda memberitahu. Percayalah padaku. Semua ini untuk kita. Untuk masa depan kita. Dia mendekat, ingin memelukku. Tapi secara insting, aku mundur selangkah. Rasa sakit yang melintas di matanya nyata, tapi malam ini, aku tidak bisa. Tidak setelah semua ini, kita bicara lagi besok, kataku, memalingkan muka. Aku lelah. Laras. Besok, Arka. Tolong. Dia mengangguk pelan, lalu berbalik meninggalkan kamar. Aku mendengar langkahnya menuruni tangga, menuju ruang keluarga. Mungkin dia tidur di sofa lagi, seperti beberapa malam terakhir. Aku berbaring di tempat tidur, mata terbuka menatap langit-langit. Air mata akhirnya tumpah, panas dan pahit. Percakapan tadi tidak menjawab apa-apa. Justru menambah pertanyaan. Dan satu hal yang semakin jelas, Arka menyembunyikan sesuatu yang besar. Sesuatu yang membuatnya meminjam uang dalam jumlah besar, berbohong, dan bertemu orang di tengah malam. Pertanyaannya sekarang, seberapa jauh aku akan pergi untuk mengetahui kebenaran? Dan apakah aku siap menghadapi apapun yang akan kutemukan? Di luar, bulan bersinar penuh, cahayanya menerobos jendela dan menggambar bayangan-bayangan aneh di dinding kamar. Bayangan-bayangan itu bergerak pelan, berubah bentuk, mengingatkanku bahwa tidak semua yang terlihat adalah seperti kenyataannya. Malam ini, aku belajar pelajaran pertama tentang kecurigaan. Sekali tumbuh,
ia tidak mudah dicabut. Ia akan berakar, merambat, dan akhirnya menutupi segala sesuatu yang pernah dianggap pasti. 3 hari berlalu seperti mimpi buruk yang berulang. Arka dan aku berjalan di sekitar satu sama lain seperti dua hantu dalam rumah yang sama, hadir tapi tidak benar-benar menyentuh, berbicara tapi tidak benar-benar berkomunikasi. Setiap percakapan kami terasa seperti naskah yang sudah ditulis. Dia bertanya tentang hariku, aku menjawab singkat, aku menanyakan pekerjaannya, dia memberi jawaban umum. Tapi di balik kata-kata biasa itu, ketegangan tumbuh. Seperti retakan kecil di dinding yang perlahan melebar, mengancam meruntuhkan seluruh struktur. Hari ini, hari Jumat, seharusnya hari terakhir kerja sebelum akhir pekan. Tapi pagi ini, ketika aku membuka mata, tempat di sebelahku sudah kosong. Lagi, aku bangun, berjalan ke dapur, dan menemukan secari kertas di meja makan. Meeting pagi dengan klien dari luar kota. Pulang malam. Jangan tunggu. Kertas itu, ditulis dengan tergesa-gesa, membuat hati berdesir. Meeting lagi, selalu meeting. Dalam 3 hari ini, dia sudah punya 4 meeting mendadak, 2 diantaranya sampai larut malam. Aku mengambil ponselku, membuka aplikasi perbankan yang jarang kugunakan. Selama ini, Arka yang mengatur keuangan, tapi aku punya akses ke rekening bersama. Jari-jariku gemetar saat memasukkan password. Saldo rekening tabungan utama, hampir kosong. Hanya tersisa beberapa juta. Padahal bulan lalu masih ada ratusan juta. Transfer keluar besar-besaran dalam 2 minggu terakhir, ke beberapa nama yang tidak kukenal. Rekening investasi, kosong. Semua dana cair. Kartu kredit, limit hampir habis. Aku duduk di kursi makan, ponsel hampir terjatuh dari genggaman. Ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Uang kami, tabungan 8 tahun, hampir habis. Dan Arka tidak mengatakan sepatah pun. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nomor tak dikenal lagi. Halo? Bu Laras? Dari kantor Arka. Jantung berdetak kencang. Iya? Ada apa? Kami mencoba menghubungi Bapak Arka sepanjang pagi. Dia tidak masuk kerja hari ini, dan kemarin juga tidak. Apakah beliau sakit? Dunia berputar. Tidak masuk kerja, tapi dia bilang meeting dengan klien. Maaf, Bu. Mungkin ada kesalahan. Arka berangkat kerja seperti biasa. Suara di seberang terdengar ragu. Saya dari HRD, Bu. Bapak Arka sudah tidak masuk 3 hari ini. Atasan beliau sangat khawatir. 3 hari. 3 hari dia membohongiku tentang pergi kerja. Terima kasih informasinya. Gumamku sebelum menutup telepon. Kepalaku penuh dengan suara bising, pikiran-pikiran yang saling bertabrakan. Di mana Arka selama ini? Apa yang dia lakukan? Dan uang kami, kemana? Aku berjalan ke ruang kerjanya lagi. Komputer masih terkunci. Laci masih terkunci. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada map coklat tebal di atas meja, setengah tersembunyi di bawah tumpukan kertas. Dengan hati-hati, aku menarik map itu. Di sampul depannya, tertulis, Proyek Sunset. Kubuka. Halaman pertama, proposal investasi properti di kawasan Puncak. Nilai proyek, 5 miliar. Nama perusahaan, PT Matahari Terbit. Nama direktur, tidak familiar. Halaman berikutnya, surat perjanjian. Tanda tangan Arka di bawah, sebagai investor utama. Halaman berikutnya, laporan keuangan yang menunjukkan kerugian besar. Catatan di Marin, tulisan tangan Arka, butuh tambahan dana. Jangan sampai Laras tahu. Jangan sampai Laras tahu. 5 kata itu lebih menyakitkan daripada apapun. Selama ini, dia sengaja menutupiku. Sengaja berbohong. Aku terus membalik halaman. Semakin dalam, semakin gelap. Ada foto-foto lokasi proyek. Tanah kosong di daerah terpencil, bukan di puncak seperti yang disebut di proposal awal. Ada email printout tentang percepatan pembayaran atau konsekuensi. Ada catatan tentang pinjaman alternatif dengan bunga sangat tinggi. Dan kemudian, di bagian belakang, aku menemukannya, sebuah brosur rumah sakit.
Rumah sakit khusus pusat otak. Dan nama pasien, Dinasari. Siapa Dinasari? Di bawah brosur, ada tagihan rumah sakit. Jumlahnya, 3 miliar. Dan catatan kecil, cicilan ketiga. Deadline akhir bulan. Segalanya mulai masuk akal dalam cara yang mengerikan. Uang kami habis untuk membayar tagihan rumah sakit seseorang. Seseorang bernama Dinasari. Siapa dia? Saudara? Teman? Atau tidak? Aku tidak bisa melompat ke kesimpulan. Tapi satu hal yang pasti, Arka berbohong besar. Dan dia dalam masalah serius. Ponselku berdering lagi. Kali ini dari Arka. Laras. Suaranya terdengar tegang. Aku perlu bertemu kamu. Di mana kau? Kantormu menelepon. Kata mereka kau tidak masuk kerja 3 hari. Diam sejenak. Lalu, aku akan jelaskan semuanya. Tapi tidak lewat telepon. Bisa kita ketemu? Jam 1 siang, di kafe dekat rumah sakit pusat otak. Rumah sakit pusat otak. Kebetulan? Tidak mungkin. Baik, jawabku, suara datar. Jam 1. Aku sayang kamu, Laras. Ingat itu. Dia menutup telepon sebelum aku bisa menjawab. Kata-kata, aku sayang kamu, terasa seperti penghinaan setelah semua kebohongan ini. Sisa pagi itu kulewati dengan menyiapkan diri. Mandi, berpakaian, tapi semua terasa seperti gerakan robot. Pikiranku sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan. Siapa Dinasari? Kenapa Arka membayar tagihan rumah sakitnya? Kenapa dia harus berbohong? Dan yang paling penting, apa yang akan terjadi pada kami setelah semua ini? Jam 12:30, aku sudah duduk di kafe yang dia maksud. Tempatnya sepi, hanya ada beberapa pengunjung. Aku memilih meja di sudut, dekat jendela, menghadap pintu masuk. Arka datang tepat waktu. Tampilannya mengejutkan. Dia terlihat sangat lelah, mata berkantung, pakaian agak kusut. Tapi yang paling menyita perhatian, ada luka memar di pelipis kirinya. Ada apa dengan wajahmu? Tanyaku sebelum sempat menyapa. Dia menyentuh memar itu, tersenyum pahit. Kecelakaan kecil. Tidak penting. Dia duduk di seberangku, tangan meremas-remas di atas meja. Laras, sebelum kau berkata apapun, aku ingin minta maaf. Apa yang kau lakukan? Arka? Uang kita habis. Kau tidak masuk kerja. Siapa Dinasari? Dia menunduk, napas berat. Dina adalah adikku. Aku mengerutkan kening. Aku tidak tahu kau punya adik. Separuh adik. Dari ayahku. Suaranya pelan, penuh beban. Ibu tiriku melahirkannya setelah orang tua mereka bercerai. Kami tidak dekat. Tapi 3 bulan lalu, dia kecelakaan. Cedera otak parah. Butuh operasi berulang, perawatan intensif. Dan kau yang membiayainya? Kenapa? Di mana keluarganya yang lain? Ayah sudah meninggal setahun lalu. Ibunya tidak mampu. Dan dia menghela napas, dan ada alasan khusus kenapa aku harus membantu. Alasan apa? Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. Dulu, ketika ayah sekarat, dia minta satu hal padaku. Jaga Dina. Aku berjanji. Dan sekarang aku tidak punya pilihan. Tapi kenapa tidak kau ceritakan padaku? Kenapa harus berbohong? Karena aku tahu kau akan keberatan. Kita sudah merencanakan punya anak tahun depan, beli rumah yang lebih besar. Aku tahu kau tidak akan setuju menggunakan tabungan kita untuk adik yang bahkan tidak kau kenal. Jadi kau memutuskan sendiri, menghabiskan tabungan 8 tahun kita, meminjam uang, menjebak kita dalam hutang. Suaraku mulai meninggi, emosi tidak bisa lagi ditahan. Bukan hutang. Ini tanggung jawab. Suaranya juga mulai tinggi. Beberapa orang di kafe menoleh. Dia akan mati tanpa perawatan ini, Laras. Apa kau mau itu di pikiranku? Di hati kita? Yang ku mau adalah kejujuran. Yang ku mau adalah kita memutuskan bersama. Kau bukan sendiri, Arka. Kita tim. Dia terdiam, menatap tangannya. Aku tahu. Aku salah.
Tapi saat itu terasa seperti keadaan darurat. Dan semakin dalam aku terlibat, semakin sulit mengaku. Meeting tengah malam, pesan misterius, dengan dokter. Kadang mereka hanya bisa bertemu larut malam. Dan pesan-pesan itu tentang kondisi kritis Dina. Bahaya, berarti kondisinya memburuk. Satu kesempatan, berarti kesempatan operasi terakhir. Semuanya masuk akal. Tapi masih ada yang mengganjal. Pinjaman dari bank, dari ibu, untuk biaya operasi terakhir. 3 miliar. Jika tidak dibayar, mereka akan menghentikan perawatan. Air mata akhirnya mengalir di wajahnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Laras. Aku terjebak. Aku melihatnya, lelaki yang kucintai, hancur di hadapanku. Rasa marah dan kecewa masih membara, tapi ada juga belas kasihan. Ini Arka yang kukenal, orang yang bertanggung jawab, yang tidak bisa meninggalkan orang yang membutuhkan. Tapi, kenapa tidak kau ajak aku ke rumah sakit? Kenapa tidak kau perkenalkan aku padanya? Dia menggeleng. Aku malu. Malu karena membohongimu. Dan ada satu hal lagi. Apa? Dina, dia tidak tahu aku sudah menikah. Aku terdiam, tidak percaya. Apa? Hubungan kami renggang. Setelah ayah meninggal, kami hampir tidak berkomunikasi. Dia tidak pernah bertemu kamu, tidak tahu tentang pernikahan kita. Dia menarik napas dalam. Dan aku tidak punya kesempatan untuk memberitahunya sebelum kecelakaan itu. Ini semakin tidak masuk akal. 8 tahun, Arka. 8 tahun dan adikmu tidak tahu kau menikah. Kami bukan keluarga yang dekat. Kamu tahu itu. Ibumu seperti ibu bagiku, keluargamu seperti keluargaku. Aku melupakan bagian yang lain. Aku memandangnya, mencoba memproses semua informasi ini. Kebohongan besar, hutang besar, rahasia keluarga. Tapi di balik semua itu, niatnya mulia, menyelamatkan nyawa. Bawa aku ke rumah sakit, kataku akhirnya. Aku ingin bertemu dia, dan ingin melihat sendiri kondisinya. Arka terlihat panik. Tidak, Laras. Tidak sekarang. Kenapa? Karena kondisinya tidak stabil. Dokter bilang tidak boleh ada stres. Dan pertemuan denganmu, dengan istriku yang tidak dia ketahui, itu bisa mengejutkannya. Lebih mengejutkan daripada mengetahui kakaknya menghabiskan segalanya untuknya. Aku akan memberitahunya. Tapi pelan-pelan. Setelah dia membaik. Aku menggeleng, berdiri. Tidak, Arka. Cukup kebohongan. Entah kau bawa aku ke sana sekarang. Atau apa? Suaranya mendesak. Atau hubungan kita tidak akan sama lagi. Kami saling menatap, pertarungan kehendak di antara kami. Untuk pertama kali dalam 8 tahun, aku melihat ketakutan sejati di mata Arka. Bukan ketakutan karena dimarahi, tapi ketakutan akan kehilangan. Baik, akhirnya dia mengalah, suara hampir tak terdengar. Tapi besok. Beri aku waktu untuk mempersiapkannya. Dan, ada satu hal yang harus kulakukan malam ini dulu. Meeting tengah malam lagi, tanyaku sinis. Iya, dengan dokter. Untuk membicarakan operasi besok. Operasi besok. Tagihan 3 miliar. Semuanya bertemu di sini. Jam berapa? Jam 12:30. Sama seperti terakhir kali. Aku mengangguk pelan. Baik. Besok kita ke rumah sakit bersama. Tapi malam ini aku ingin ikut. Dia terkejut. Ikut? Ke meeting? Ikut ke rumah sakit. Aku ingin menunggu di luar, ingin melihat sendiri bahwa ini benar. Bahwa kau benar-benar bertemu dokter, bukan yang lain. Arka memandangku lama. Kau tidak percaya padaku. Saat ini, tidak sepenuhnya. Jawabku jujur. Tolong, Arka. Ini untuk kita. Dia menghela napas panjang, lalu mengangguk. Baik. Tapi kau harus berjanji tidak memasuki ruangan. Hanya menunggu di lobi. Berjanji. Kami meninggalkan kafe dengan beban yang lebih berat daripada saat datang.
Di parkiran, sebelum masuk ke mobil masing-masing, Arka memegang tanganku. Laras, apapun yang terjadi, aku sayang kamu. Ingat itu. Aku tidak menjawab. Hanya menarik tanganku pelan, lalu masuk ke mobil. Perjalanan pulang terasa sunyi. Pikiranku penuh dengan konflik. Di satu sisi, penjelasannya masuk akal. Di sisi lain, masih ada detail-detail yang tidak pas. Kenapa harus rahasia? Kenapa tidak bisa melibatkanku dari awal? Dan yang paling mengganggu, kenapa dia begitu takut untuk membawaku bertemu Dina? Malam itu, di rumah, kami makan dalam diam. Udara antara kami tebal dengan hal-hal yang tidak terucap. Setelah makan, Arka langsung ke ruang kerjanya, mengunci diri. Aku di ruang keluarga, mencoba membaca tapi tidak bisa fokus. Jam 11 malam, dia keluar. Sudah berpakaian rapi lagi. Siap? Tanyanya. Aku mengangguk, mengambil jaket. Aku ikut mobilku sendiri. Kau bisa pergi dulu, aku ikut dari belakang. Kau masih tidak percaya padaku. Ini bukan tentang tidak percaya. Ini tentang aku perlu melihat dengan mataku sendiri. Dia mengangguk, wajah sedih. Aku mengerti. Kami pergi dengan mobil terpisah. Arka di depan, aku mengikuti dari belakang dengan jarak aman. Jalanan sepi, hanya beberapa kendaraan saja. Hati berdebar-debar, campuran harapan dan ketakutan. Aku berharap ini benar. Berharap Arka benar-benar menuju rumah sakit, benar-benar bertemu dokter. Tapi ada bagian dari diriku yang bersiap untuk kenyataan lain. Bagian yang sudah terluka, yang tidak bisa percaya begitu saja. Rumah sakit khusus pusat otak akhirnya terlihat di kejauhan, bangunan tinggi dengan lampu-lampu yang masih menyala. Arka memasuki parkiran rumah sakit, dan aku mengikutinya. Dia parkir, turun, dan berjalan menuju pintu masuk. Aku parkir agak jauh, mengamati dari balik kaca mobil. Dia masuk, menghilang di balik pintu kaca. Aku menunggu. 5 menit, 10 menit, lalu memutuskan untuk turun. Aku akan menunggu di lobi seperti janjiku. Tapi ketika aku masuk, lobinya kosong. Tidak ada Arka. Tidak ada siapa-siapa di meja informasi yang sudah tutup. Dengan hati berdebar, aku berjalan pelan melalui koridor yang sepi. Suara langkahku bergema di lantai marmer. Ruang perawatan intensif ada di lantai 6. Aku menuju lift. Di lantai 6, koridor lebih terang. Ada perawat di pos keperawatan, mengantuk. Aku mendekat. Maaf, saya mencari suami saya. Arka. Dia seharusnya bertemu dokter tentang pasien Dina Sari. Perawat itu mengerutkan kening. Dina Sari? Dia dipindah 3 hari yang lalu. Dipindah? Kemana? Rumah sakit lain. Atas permintaan keluarga. Keluarga. Satu-satunya keluarga Dina yang kukenal adalah Arka. Apakah ada yang menjenguknya malam ini? Suami saya? Tidak, Bu. Tidak ada yang menjenguk sejak dia dipindah. Dunia berputar. Aku berpegangan pada meja perawat untuk menahan diri agar tidak jatuh. Terima kasih. Aku berbalik, berjalan kembali ke lift dengan langkah goyah. Arka berbohong. Lagi. Dia tidak di sini. Lalu di mana dia? Dan jika Dina sudah dipindah 3 hari lalu, untuk siapa tagihan 3 miliar itu? Kembali ke mobil, tanganku gemetar begitu keras sampai kunci hampir terjatuh 3 kali sebelum akhirnya bisa memasukkan ke lubang starter. Mesin menyala, tapi aku tidak segera mengemudi. Hanya duduk di sana, tangan masih mencengkeram kemudi, menatap gelap di luar dengan mata yang tidak benar-benar melihat. Arka berbohong. Lagi. Dan kebohongan ini lebih besar. Lebih kejam daripada yang sebelumnya. Dia tidak di rumah sakit. Dina sudah dipindah. Lalu kemana dia pergi setiap malam? Untuk apa uang kami? Dan yang paling penting, siapa sebenarnya Dina Sari? Kepalaku sakit, penuh dengan pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa kembali ke rumah dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tidak bisa lagi menunggu penjelasan yang mungkin tidak akan pernah datang. Jam di menunjukkan pukul 12:30 lebih 10 menit. Arka pasti sudah sampai di
dimanapun dia sebenarnya pergi. Dengan gerakan mekanis, aku mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi pemetaan yang terhubung dengan mobil Arka. Layanan berlangganan yang dia pasang setahun lalu untuk keamanan. Aku selalu menertawakannya karena berlebihan. Malam ini, aku bersyukur untuk paranoia kecilnya. Titik merah berkedip di layar, mobil Arka tidak bergerak. Lokasinya, bukan di rumah sakit, tapi di daerah perumahan mewah di selatan kota, sekitar 20 menit dari sini. Jantung berdebar kencang. Daerah itu terkenal sebagai kawasan elit, tempat orang-orang kaya dan terkenal tinggal. Apa yang Arka lakukan di sana di tengah malam? Tanpa berpikir dua kali, aku mengemudi keluar dari parkiran rumah sakit. Tujuan, lokasi titik merah itu. Mungkin ini keputusan bodoh. Mungkin aku seharusnya pulang, menunggu Arka, dan berkonfrontasi langsung. Tapi setelah begitu banyak kebohongan, kata-kata tidak lagi cukup. Aku perlu bukti. Aku perlu melihat dengan mata kepala sendiri. Perjalanan menuju lokasi terasa seperti mimpi. Jalanan sepi, lampu jalanan menerangi aspal dengan cahaya kuning pucat. Aku melewati kawasan komersial yang sudah tutup, lalu memasuki area perumahan dengan pagar-pagar tinggi dan gerbang-gerbang megah. Semakin dekat ke lokasi, semakin degup jantungku. Apa yang akan kudapati? Apartemen rahasia? Rumah simpanan? Atau sesuatu yang lebih buruk? Lokasi akhirnya menunjukkan sebuah rumah besar bergaya modern minimalis, berdiri di atas lahan luas. Pagar besi hitam dengan tanaman merambat, gerbang tertutup. Di dalam, terlihat satu mobil parkir, mobil Arka. Aku memarkir mobilku agak jauh, di balik pohon besar yang memberikan cukup penyamaran. Dari sini, aku bisa melihat rumah itu dengan jelas. Lampu teras menyala, tapi jendela-jendela bagian depan gelap. Hanya dari sisi samping, ada cahaya remang-remang dari sebuah ruangan. Apa yang harus kulakukan sekarang? Mengetuk pintu? Menunggu di mobil? Atau tiba-tiba, gerbang utama terbuka perlahan. Aku membungkuk lebih rendah di kursi, berusaha tidak terlihat. Sebuah figur keluar dari rumah, bukan Arka. Seorang perempuan, tinggi, rambut panjang terurai. Dia berjalan ke mobil Arka, membuka pintu penumpang, mengambil sesuatu dari dalamnya. Lalu dia kembali ke rumah, gerbang tertutup lagi. Perempuan itu, siapa? Apakah dia Dinasari? Tapi kenapa dia di rumah mewah ini, bukan di rumah sakit? Dan kenapa dia bisa mengambil barang dari mobil Arka? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar, tidak memberikan kedamaian. Aku menatap rumah itu, perasaan campur aduk antara ingin tahu dan takut. Ingin tahu tentang kebenaran, takut akan apa yang akan kutemukan. Jam terus berjalan. Pukul 2 lebih. Pukul 2:20. Tidak ada aktivitas lagi dari rumah itu. Arka tidak keluar. Lampu di ruangan samping masih menyala. Aku memutuskan untuk tidak bisa terus menunggu di sini. Perlahan, aku membuka pintu mobil, melangkah keluar. Udara malam dingin menusuk kulit, tapi tidak semengerikan dingin di dalam hatiku. Dengan langkah hati-hati, aku mendekati pagar rumah itu. Tidak terlalu dekat, cukup untuk melihat lebih jelas. Taman depan terawat rapi, ada air mancur kecil di tengah yang sudah tidak mengalir. Rumah itu sendiri memiliki 2 lantai, dengan balkon di lantai atas. Dan kemudian, di salah satu jendela lantai atas, aku melihatnya. Bayangan 2 orang. Satu jelas laki-laki, tinggi, postur seperti Arka. Yang satu lagi perempuan. Mereka berdiri berhadapan, seolah sedang berbicara. Lalu bayangan itu menyatu. Mereka memeluk. Dada terasa sesak, napas tersendat. Aku berbalik, berjalan kembali ke mobil dengan langkah terhuyung. Tidak perlu melihat lebih banyak. Tidak perlu bukti lebih lanjut. Arka, suamiku, di rumah mewah dengan perempuan lain di tengah malam. Semua penjelasannya tentang Dina, tentang rumah sakit, tentang tanggung jawab, semuanya kebohongan. Dia hanya menutupi perselingkuhan. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya tumpah. Di dalam mobil yang gelap, aku menangis tanpa suara, tubuh bergetar menahan isakan. 8 tahun. 8 tahun pernikahan, rencana masa depan, impian bersama,
Semua hancur dalam satu malam. Tapi di tengah kesedihan yang menyiksa itu, ada sesuatu yang bangkit. Kemarahan. Kemarahan terhadap kebohongan. Terhadap pengkhianatan. Terhadap kenaifanku sendiri. Aku tidak akan membiarkan ini. Tidak akan duduk diam sementara hidupku dihancurkan. Dengan tangan masih gemetar, aku mengambil ponsel, memotret rumah itu dari balik kaca mobil. Lalu aku menyalakan mesin, perlahan menjauh dari tempat itu. Tidak pulang ke rumah. Tidak sekarang. Tidak bisa menghadapi Arka malam ini. Aku mengemudi tanpa tujuan yang jelas, akhirnya berhenti di sebuah warung kopi 24 jam yang sepi. Memesan kopi hitam, duduk di sudut paling jauh. Di sini, dengan sedikit cahaya dan ketenangan, aku mulai berpikir jernih. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Ini lebih rumit. Ada uang yang hilang. Ada pinjaman besar. Ada kebohongan bertingkat. Arka bukan hanya berselingkuh, dia melakukan sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya. Pukul 4 pagi, aku akhirnya memutuskan pulang. Arka mungkin sudah tidur. Atau mungkin belum pulang. Tidak peduli. Aku butuh tidur, butuh kekuatan untuk menghadapi hari esok. Rumah dalam keadaan gelap ketika aku masuk. Aku tidak menyalakan lampu, berjalan langsung ke kamar mandi. Di bawah pancuran air hangat, aku menangis lagi. Air mata bercampur air, mengalir ke lubang pembuangan seperti perasaan-perasaan yang harus kubuang. Ketika keluar, kudapati Arka terbangun di tempat tidur. Lampu samping menyala. "Laras? Dari mana?" Suaranya masih mengantuk. "Rumah sakit," jawabku pendek, masuk ke bawah selimut dengan membelakanginya. "Kau tidak menungguku di lobi. Karena kau tidak ada di sana." Diam. Lalu, aku pindah ke ruang diskusi dokter. Di lantai lain. "Dan Dina? Sudah dipindah 3 hari lalu?" Diam lagi, lebih lama. "Bagaimana kau tahu?" Aku bertanya pada perawat. Aku mendengar dia menarik napas dalam. "Laras, aku bisa jelaskan." "Jangan." Aku memotong. "Jangan sekarang. Aku lelah. Aku butuh tidur." "Tapi besok, Arka. Kita bicara besok." Dia tidak berkata apa-apa lagi. Aku mendengar dia berbaring kembali, lalu napas berat. Mungkin dia juga tidak bisa tidur. Tapi malam ini, aku tidak punya energi untuk peduli. Pagi datang terlalu cepat. Mata merah, kepala pening, hati hancur. Tapi ada tekad baru yang mengeras di dalam dada. Aku akan mencari tahu kebenaran. Seluruh kebenaran. Arka sudah bangun ketika aku turun ke dapur. Dia duduk di meja makan, memegang secangkir kopi dengan kedua tangan seperti berdoa. "Laras," katanya ketika aku masuk. "Aku ingin menjelaskan semuanya." Aku mengangguk, duduk di seberangnya. Aku dengarkan. Dina memang sudah dipindah ke rumah sakit yang lebih khusus. Tagihan 3 miliar itu untuk rumah sakit baru. Meeting tengah malam dengan dokter dari rumah sakit baru. Dan rumah di Jalan Cendana, yang kau kunjungi tadi malam. Dia terkejut, wajah pucat. Kamu ikut aku." Aku lihat titik lokasi mobilmu. Dan aku lihat bayangan di jendela. Dengan perempuan. Arka menutup mata, seperti menahan sakit. Itu bukan seperti yang kau pikirkan." "Lalu seperti apa? Jelaskan, Arka." "Karena yang kulihat jelas, kau berbohong tentang rumah sakit, kau menghabiskan uang kita, kau bertemu perempuan di rumah mewah tengah malam." Dia berdiri, berjalan ke jendela, menatap luar. "Rumah itu milik investor. Perempuan yang kau lihat adalah istrinya. Kami membicarakan pinjaman untuk biaya rumah sakit." Di tengah malam, berpelukan di jendela. Dia berbalik, wajah kesal. "Kami tidak berpelukan. Dia sedang sedih. Suaminya di luar kota. Aku hanya menghiburnya." Ceritanya semakin tidak masuk akal. Tapi yang lebih penting, dia tidak menyangkal berada di rumah itu. Tidak menyangkal bertemu perempuan itu. "Arka," kataku pelan. "Aku butuh bukti. Bukti nyata. Bawa aku ke rumah sakit tempat Dina sekarang. Perkenalkan aku padanya."
Dan perkenalkan aku pada investor di rumah mewah itu. Dia menggeleng. Tidak bisa. Dina masih kritis. Dan investor, mereka orang tertutup. Tidak mau bertemu orang asing. Jadi tidak ada bukti. Hanya kata-katamu. Aku tidak bohong, Laras. Aku bersumpah. Tapi sumpahnya sudah tidak ada artinya. Tidak setelah begitu banyak kebohongan. Aku berdiri. Aku akan keluar hari ini. Mungkin menginap di rumah ibu. Laras, jangan. Aku butuh waktu, Arka. Butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Dia mendekat, ingin memeluk. Tapi aku mundur. Sentuhannya terasa seperti api sekarang. Membakar, menyakitkan. Tolong, bisiknya, suara pecah. Jangan pergi. Aku harus. Packing dilakukan dengan cepat. Hanya beberapa pakaian dan barang pribadi. Arka berdiri di pintu kamar, menyaksikan dengan mata berkaca-kaca. Kapan kau kembali? Ketika aku sudah menemukan kebenaran. Kebenaran apa yang kau cari? Aku sudah memberitahumu kebenaran. Aku butuh bukti, Arka. Bukan kata-kata. Aku meninggalkan rumah dengan koper kecil. Di mobil, sebelum menyetir, aku melihatnya masih berdiri di pintu, seperti patung kesedihan. Tapi malam ini, kesedihannya tidak lagi menyentuhku. Yang ada hanyalah tekad. Kebenaran. Aku akan menemukannya. Apapun yang terjadi. Rumah ibu terasa seperti pelukan hangat setelah berenang di air dingin. Aroma masakan ibu yang familiar, suara televisi yang selalu menyala, foto-foto keluarga di dinding, semuanya menawarkan kenyamanan yang sangat kubutuhkan. Tapi bahkan di sini, di tengah keamanan masa kecilku, kegelisahan tidak juga pergi. Ibu tentu saja bertanya, tapi aku hanya memberi jawaban samar, ada masalah dengan Arka. Butuh waktu untuk sendiri. Ibu, dengan kebijaksanaan seorang perempuan yang sudah hidup lebih lama, tidak memaksa. Hanya memberikanku kamar yang sama sejak kecil, sepiring makan malam ekstra, dan pelukan panjang yang mengatakan lebih dari ribuan kata. Malam pertama di rumah ibu, aku tidak bisa tidur. Pikiran terus kembali ke Arka. Ke rumah mewah itu. Ke perempuan dengan rambut panjang. Ke semua uang yang hilang. Pagi hari, setelah sarapan dengan ibu, aku memutuskan untuk mulai menyelidiki. Langkah pertama, mencari tahu siapa pemilik rumah di Jalan Cendana. Ini lebih sulit daripada kuduga. Kawasan itu sangat privat. Informasi pemilik tanah tidak mudah diakses publik. Tapi setelah beberapa jam berselancar di internet, bergabung dengan grup-grup komunitas wilayah itu di media sosial, akhirnya aku mendapatkan petunjuk. Rumah itu milik seorang pengusaha properti bernama Hendra Wijaya. Dan dari satu foto acara amal yang kutemukan di media sosial, aku melihatnya, Hendra Wijaya dengan istrinya. Perempuan di foto itu, rambut panjang, tinggi, wajah cantik. Sama seperti perempuan yang kulihat tadi malam. Jadi Arka berkata benar tentang satu hal, rumah itu milik investor. Tapi apakah benar dia dan istrinya hanya membicarakan pinjaman? Di tengah malam, berpelukan, langkah berikutnya, mencari informasi tentang Dinasari. Ini bahkan lebih sulit. Nama yang umum, tidak ada media sosial yang aktif, tidak ada jejak digital yang jelas. Tapi aku ingat sesuatu, brosur rumah sakit yang kulihat di map Arka. Rumah sakit khusus pusat otak. Aku menelepon rumah sakit itu lagi, kali ini dengan pendekatan berbeda. Halo, saya dari asuransi. Kami perlu verifikasi data untuk klaim pasien Dinasari. Suara di seberang ragu. Maaf, kami tidak bisa memberikan informasi pasien. Ini penting. Klaimnya besar. Dan kami sudah dapat info dia dipindah 3 hari lalu. Benar? Dipindah? Tidak, Bu. Pasien Dinasari masih di sini. Aku terkejut. Masih di sana? Tapi perawat di lantai 6 bilang. Oh, dia dipindah kamar. Dari ICU ke ruang perawatan biasa. Tapi masih di rumah sakit kami. Jadi Arka berbohong tentang dipindah rumah sakit. Kenapa? Bisa saya tahu kondisinya sekarang? Stabil. Sudah sadar penuh. Sedang dalam masa pemulihan. Sadar penuh.
Sudah bisa berbicara. Terima kasih. Aku menutup telepon, pikiran berputar cepat. Dina masih di rumah sakit yang sama, sudah sadar. Arka berbohong. Tapi kenapa? Apa yang dia sembunyikan? Ada satu cara untuk tahu, mengunjungi Dina sendiri. Tapi sebelum itu, ada hal lain yang perlu kuperiksa, pinjaman dan hutang. Aku menelepon bank lagi, kali ini berpura-pura sebagai Arka dengan alasan lupa detail. Bapak Arka, untuk pinjaman 2 miliar, jaminannya adalah sertifikat rumah di Jalan Melati dan polis asuransi jiwa. Rumah kami, dan asuransi jiwa Arka. Dia menggadaikan segalanya. Dan untuk kartu kredit yang menunggak. Tunggakan 3 bulan untuk limit 1 miliar. Jika tidak dilunasi minggu ini, akan kami laporkan ke pihak berwajib. 1 miliar lagi. Jadi total hutang yang ku ketahui, 3 miliar untuk rumah sakit, mungkin, 2 miliar pinjaman bank, 1 miliar kartu kredit. 6 miliar. Angka yang membuat pusing. Dan itu belum termasuk 500 juta yang dia coba pinjam dari ibuku. Apa yang dia lakukan dengan uang sebanyak itu? Bahkan untuk biaya rumah sakit sekalipun, jumlahnya tidak masuk akal. Siang hari, aku memutuskan untuk kembali ke rumah kami. Arka pasti sudah kerja, atau pura-pura kerja. Aku butuh bukti lebih banyak. Dan kali ini, aku akan mencari lebih teliti. Rumah terasa aneh ketika aku masuk. Sunyi, tapi tidak damai. Seperti tempat yang pernah ramai tapi sekarang ditinggalkan. Langsung ke ruang kerja Arka. Komputer masih terkunci. Tapi kali ini, aku punya ide. Aku ingat password lama yang dia gunakan sebelum menggantinya. Kombinasi tanggal lahir kami dan nama anak anjing pertama kami yang sudah mati. Coba. Tidak bekerja. Aku mencoba variasi lain. Akhirnya, setelah percobaan ke-6, berhasil. Passwordnya, Laras 0802. Namaku dan tanggal pernikahan kami. Hatiku tersentak. Di tengah semua kebohongan, dia masih menggunakan sesuatu tentang kami sebagai password. Komputer terbuka. Desktop berantakan dengan file-file. Aku mulai membuka satu persatu. File pertama, laporan proyek properti. Tapi ketika ku baca lebih detail, itu hanya template, tidak ada data nyata. Hiasan. File kedua, email-email dengan investor. Semuanya dari alamat email yang sama, gaya penulisan mirip. Kemungkinan besar Arka membuat email-email itu sendiri. File ketiga, folder tersembunyi. Di dalamnya, satu file PDF, surat perjanjian dengan rumah sakit. Tapi ketika kubuka, itu hanya halaman pertama yang asli, sisanya kosong. Semuanya pura-pura. Semuanya kebohongan yang dirancang. Tapi untuk apa? Aku terus mencari. Dan kemudian, di folder paling tersembunyi, dengan nama backup, aku menemukannya. Foto-foto. Foto Arka dengan perempuan itu, istri Hendra Wijaya. Bukan foto mesra, tapi foto pertemuan bisnis. Di kafe, di restoran, di kantor. Selalu berdua. Dan satu foto lain, Arka dengan Hendra Wijaya sendiri. Tapi ekspresi Hendra marah. Seperti sedang berargumen. Lalu ada dokumen lain. Surat perjanjian investasi dengan PT Matahari Terbit. Nilainya bukan 5 miliar seperti di proposal, tapi 10 miliar. Dan tanda tangan di bawah, Arka dan Dina Sari. Dina Sari sebagai direktur PT Matahari Terbit. Sekarang semakin membingungkan. Dina bukan hanya pasien. Dia direktur perusahaan. Dan Arka berinvestasi bersamanya. Aku terus menggali. Email lama antara Arka dan Dina. Dari isinya, mereka bukan saudara. Mereka mitra bisnis. Dan dari nada percakapan, mereka dekat. Sangat dekat. Tapi ada sesuatu yang aneh. Email-email itu berhenti tiba-tiba sekitar 4 bulan lalu. Persis sebelum kecelakaan Dina. Dan satu email terakhir dari Dina kepada Arka, kalau kamu tidak setuju, aku akan ungkap semuanya. Pikir konsekuensinya. Ancaman. Aku duduk di kursi Arka, kepala berdenyut-denyut. Potongan-potongan mulai berkumpul, tapi gambarnya masih tidak jelas. Arka dan Dina mitra bisnis. Ada konflik.
Dina kecelakaan. Arka mengurus biaya rumah sakitnya. Tapi juga menghabiskan uang kami untuk sesuatu yang lain. Dan perempuan di rumah mewah? Istri Hendra? Apa hubungannya? Tiba-tiba, ponselku berdering. Arka, aku tahu kamu di rumah, katanya tanpa salam. Bagaimana? Aku pasang kamera kecil. Untuk keamanan. Aku menengok ke sekeliling. Di sudut langit-langit, ada titik merah kecil. Aku tidak pernah memperhatikannya. Kamu mengawasiku? Melindungi. Selalu. Suaranya terdengar lelah. Laras, kita perlu bicara. Bukan lewat telepon. Aku tidak mau bertemu kamu sekarang. Tapi aku punya penjelasan. Penjelasan sebenarnya. Yang mana? Yang tentang adik separuh? Atau tentang mitra bisnis? Atau tentang hutang miliaran? Diam panjang. Kamu tahu. Aku tahu cukup untuk tahu kamu berbohong. Tolong. Temui aku. Jam 4 sore, di taman dekat rumah sakit. Aku akan jelaskan semuanya. Dan aku akan bawa bukti. Bukti apa? Semua bukti. Dokumen asli. Aku akan bawa semuanya. Aku ragu. Tapi rasa ingin tahu lebih kuat. Baik. Jam 4. Aku sayang kamu, Laras. Ingat itu. Dia menutup telepon. Aku tetap duduk di kursinya, menatap komputer yang masih menyala. Di layar, foto Arka dan Dina tersenyum bersama. Mereka terlihat akrab, intim. Tapi apakah lebih dari mitra bisnis? Dan mengapa Arka berbohong padaku tentang hubungan mereka? Sore hari, aku tiba di taman lebih awal. Tempatnya sepi, hanya beberapa orang tua yang sedang jalan-jalan dengan cucu mereka. Aku duduk di bangku dekat air mancur, menunggu. Arka datang tepat waktu. Dia membawa tas dokumen tebal. Wajahnya pucat, mata sembab. Sepertinya dia juga tidak tidur. Duduk di sampingku, dia tidak langsung bicara. Hanya menatap air mancur, seolah mencari kekuatan dari gemericik air. Aku akan mulai dari awal. Akhirnya dia berkata, suara serak. Dan aku janji, tidak ada lagi kebohongan. Aku mengangguk, tidak berkata apa-apa. Dina bukan adikku. Dia mantan pacarku. Pukulan pertama. Tapi entah kenapa, tidak terlalu mengejutkan. Kami pacaran lama, sebelum aku bertemu kamu. Putus karena dia pilih karir di luar negeri. Lalu 3 tahun lalu, dia kembali. Bawa ide bisnis properti. Aku tertarik. Kita butuh uang untuk masa depan, untuk anak nanti. Dia membuka tas, mengeluarkan dokumen. Ini perjanjian kami. Aku investor, dia yang jalankan. Awalnya bagus. Tapi kemudian, dia mulai curang. Uang investasi dipakai untuk gaya hidup. Hutang menumpuk. Dan kenapa kau tidak berhenti? Karena dia ancam. Ancam akan menghubungimu. Memberitahu tentang hubungan kami dulu. Aku takut kau meninggalkanku. Air mata mengalir di wajahnya. Nyata kali ini, tidak seperti tangisan sebelumnya. Lalu kecelakaan. Dia kecelakaan saat bertengkar dengan debt collector. Aku yang menemukannya. Aku yang bawa ke rumah sakit. Dan rasa bersalah. Karena aku yang memperkenalkannya pada investor-investor itu. Investor seperti Hendra Wijaya. Dia mengangguk. Hendra marah besar. Uangnya hilang. Dia ancam akan melaporkan aku ke polisi jika uangnya tidak kembali. Itu sebabnya aku pinjam uang dari mana saja. Untuk bayar Hendra. Dan istrinya, perempuan di rumah mewah. Maya. Istri Hendra. Dia baik. Mengerti keadaan. Kadang aku ke rumah mereka untuk bicara, untuk minta waktu. Di tengah malam, berpelukan. Arka menunduk. Malam itu, Hendra di luar kota. Maya panik karena debt collector mengancam keluarga mereka. Aku datang untuk menenangkannya. Pelukan itu hanya pelukan penghiburan, tidak lebih. Ceritanya masuk akal, tapi masih ada lubang. Kenapa tidak kau ceritakan padaku dari awal? Kenapa harus berbohong? Karena malu.
Karena takut. Aku mempermalukan kita. Menghabiskan tabungan kita. Membuat kita terancam. Aku tidak kuat melihat kau kecewa. Marah. Dia memegang tanganku. Kali ini, aku tidak menariknya. Laras, aku tahu aku salah. Sangat salah. Tapi tolong, percayalah. Aku tidak berselingkuh. Aku tidak punya perempuan lain. Hanya kau. Selalu hanya kau. Mata Arka yang menatapku penuh penyesalan seharusnya meyakinkan. Suaranya yang pecah, genggamannya yang hangat, semuanya membentuk narasi yang logis. Tapi ada suara kecil di kepalaku yang berbisik, terlalu rapi, terlalu sempurna sebagai penjelasan akhir. Dokumen-dokumen ini, kataku sambil mengambil tas darinya, bisa kulihat? Dia mengangguk, melepaskan genggamanku. Semua ada di sana. Surat perjanjian dengan Dina, tagihan rumah sakit, surat ancaman dari debt collector, bahkan email ancaman Dina padaku sebelum kecelakaan. Aku membuka tas, mulai memeriksa isinya. Dokumen-dokumen itu terlihat autentik. Cap rumah sakit, kop surat perusahaan, tanda tangan yang konsisten. Tapi setelah sekian banyak kebohongan, keahlian Arka dalam memalsukan bukti sudah tidak bisa diragukan lagi. Satu pertanyaan, kataku sambil menatap sebuah laporan keuangan. Jika semua uang untuk membayar hutang ke Hendra dan biaya rumah sakit Dina, kenapa jumlahnya tidak sesuai? Tidak sesuai? Arka terlihat bingung. Kau bilang hutang ke Hendra 2 miliar. Biaya rumah sakit 3 miliar. Tapi dari bank sendiri kau pinjam 2 miliar, kartu kredit 1 miliar, tabungan kita hampir 1 miliar. Itu sudah 4 miliar. Belum termasuk uang yang kau coba pinjam dari ibu. Di mana sisa uangnya? Dia menghela napas, tangan mengusap wajah. Ada bunga. Bunga pinjaman dari rentenir. Dan biaya lain-lain. Pengacara, suap agar Hendra tidak melapor, biaya perawatan lain untuk Dina yang tidak ditanggung asuransi. Apa kau punya rinciannya? Tidak lengkap. Tapi aku bisa buat. Aku tidak mau yang kau buat. Aku mau yang asli. Arka terdiam, matanya menghindar. Senja mulai turun, bayangan memanjang di sekitar kami. Suara anak-anak bermain sudah menghilang, digantikan oleh senyap yang tiba-tiba terasa menyesakan. Ada satu hal lagi, kataku, suara lebih tegas dari yang kurasakan. Aku ingin bertemu Dina. Hari ini, sekarang. Tidak, Laras. Tidak bisa. Pilihan sederhana, Arka. Kamu bawa aku ke Dina sekarang, atau hubungan kita selesai di sini. Tidak ada negosiasi. Wajahnya berubah. Dari penyesalan menjadi panik, lalu akhirnya semacam penerimaan yang pahit. Baik, bisiknya. Tapi bersiaplah. Untuk apa? Dia, kondisinya tidak seperti yang kau bayangkan. Perjalanan ke rumah sakit dalam kesunyian. Aku menyetir mobilku sendiri, Arka di depannya. Kali ini, aku tidak mengikutinya dari belakang. Kali ini, kami menuju tujuan yang sama. Setidaknya itulah yang kupercaya. Rumah sakit khusus pusat otak terasa berbeda di sore hari. Lebih ramai, lebih hidup. Tapi kegelisahan di dadaku membuat semuanya terasa seperti adegan film yang bergerak terlalu cepat. Arka membawaku langsung ke lantai 8, ruang perawatan khusus. Koridor yang lebih sepi, lebih steril. Dia berhenti di depan kamar 812, tangan menggenggam gagang pintu. Dia mungkin tidur, bisiknya. Aku ingin tetap masuk. Dia menarik napas dalam, lalu membuka pintu. Kamar itu terang, dengan jendela besar menghadap kota. Di tempat tidur, seorang perempuan terbaring. Rambut pendek karena mungkin dicukur untuk operasi, wajah pucat dengan bekas jahitan di pelipis. Tapi yang paling menusuk, matanya terbuka. Dan mereka penuh ketakutan ketika melihatku. Arka, suaranya lemah, serak. Siapa ini? Dina, ini Laras. Istriku. Mata perempuan itu membesar. Istri? Kau tidak bilang kau menikah. Aku memandang Arka, yang menunduk. Kau bilang dia tahu tentang pernikahan kita. Sebenarnya, Arka mulai, tapi Dina memotong.
Kau bohong padanya juga? Tentang aku? Dina mencoba duduk, tapi tampak kesakitan. Katakan yang sebenarnya, Arka. Sudah cukup. Arka menutup pintu, lalu duduk di kursi dekat tempat tidur. Kepalanya tertunduk. Baiklah. Dia menatapku, lalu Dina, lalu kembali padaku. Kebenarannya, Dina dan aku bukan mantan pacar. Dia istriku. Udara di ruangan itu seolah tersedot keluar. Aku mendengar desis di telingaku sendiri, seperti reaksi fisik terhadap kata-kata yang tidak mungkin itu. Istri, gumamku, tidak percaya. Kami menikah 9 tahun lalu. Di luar negeri, ketika dia kerja di sana. Pernikahan kecil, hanya kami berdua dan 2 saksi. Aku melihat Dina, yang mengangguk pelan, air mata mengalir di pipinya. Kami rencanakan cerai sebelum kecelakaan. Tapi tidak sempat. Kenapa? Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Kenapa kau menikahi dia? Dan kenapa kau menikahi aku? Arka tidak bisa menatapku. Aku jatuh cinta padamu, Laras. Benar-benar cinta. Tapi Dina tidak mau cerai. Dia ingin kami tetap bersama. Dan ketika aku bilang akan meninggalkannya untukmu, dia ancam akan menghancurkan kita. Jadi pernikahan kita tidak sah, bisik Dina. Menurut hukum, dia masih suamiku. Pukulan itu nyata. Fisik. Aku harus berpegangan pada pintu untuk menahan diri agar tidak jatuh. 8 tahun. 8 tahun pernikahan yang ternyata tidak sah. Hidup yang kubangun di atas dasar kebohongan. Uang, kataku, mencoba fokus pada sesuatu yang konkret. Uang kita. Untuk apa? Untuk diam, jawab Arka, suara hampa. Dina setuju untuk bercerai dan tidak membongkar rahasia jika aku bayar dia 3 miliar. Tapi lalu dia kecelakaan, dan biaya rumah sakit membuat jumlahnya membengkak. Hutang ke Hendra? Itu bohong. Maya? Dia teman Dina yang membantu merawatnya. Pelukan yang kau lihat? Mereka berdua sedang berdoa untuk Dina. Semuanya berantakan. Kebenaran yang lebih buruk dari kecurigaan terburukku. Dan kau pikir dengan membohongiku, dengan menghabiskan segalanya, ini akan menyelesaikan masalah? Suaraku mulai bergetar, kemarahan yang selama ini tertahan mulai mendidih. Aku mencoba melindungimu. Aku ingin dia cerai dulu, baru beritahumu. Tapi semuanya jadi berantakan. Melindungiku? Aku tertawa, suara pahit. Kau menghancurkan hidupku. Kau membuatku jadi orang ketiga dalam pernikahanmu sendiri. Dina menangis terseduh-seduh. Aku minta maaf. Aku tidak tahu dia akan menikah lagi. Aku pikir dia hanya punya pacar. Aku memandang mereka berdua, Arka yang takut, Dina yang terluka, dan tiba-tiba merasa seperti penonton dalam drama yang bukan milikku. Selama 8 tahun, aku hidup dalam cerita yang tidak nyata. Apa yang sekarang? Tanyaku, suara datar. Operasi Dina besok pagi, kata Arka, terakhir. Setelah itu, dia setuju untuk cerai dengan damai. Dan aku akan mengaku semuanya padamu. Rencananya begitu. Rencana. Aku mengulangi kata itu, merasa kosong. 8 tahun penuh rencana dan kebohongan. Aku membalik, membuka pintu. Tidak bisa lagi berada di ruangan yang sama dengan mereka. Laras, tunggu. Arka berdiri, tapi aku sudah keluar. Aku berjalan menyusuri koridor, tidak jelas tujuan. Hanya terus berjalan, menjauh dari kamar itu, dari kebenaran itu, dari kehidupan yang tiba-tiba bukan milikku lagi. Arka mengejarku, memegang lenganku. Tolong, jangan pergi. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku menghancurkan segalanya. Tapi cintaku padamu nyata. Itu satu-satunya yang tidak bohong. Aku menarik lenganku. Cinta tidak membangun fondasi di atas kebohongan, Arka. Tidak ada yang nyata dari kita. Semuanya palsu. Aku melanjutkan jalan, meninggalkannya berdiri sendirian di koridor yang terang benderang. Dan di tengah kesedihan yang melumpuhkan itu, sesuatu yang lain bangkit, tekad.
Aku tidak akan menjadi korban dalam cerita ini. Tidak lagi. Kebenaran sudah terungkap. Sekarang, saatnya menentukan apa yang akan kulakukan dengannya. Malam itu aku tidak kembali ke rumah ibu. Juga tidak ke rumah yang selama ini kusebut rumahku. Aku menyetir tanpa tujuan, akhirnya berhenti di sebuah hotel murah di pinggiran kota. Kamar standar dengan dinding kosong dan aroma disinfektan, cocok untuk kekosongan yang kini kurasakan di dalam diri. 8 tahun. 8 tahun hidup dalam kebohongan. Pernikahan yang tidak sah. Cinta yang dibangun di atas fondasi palsu. Setiap kenangan indah sekarang ternoda. Pernikahan sederhana kami di hadapan keluarga, ulang tahun pernikahan, rencana punya anak, mimpi masa depan, semuanya menjadi lelucon tragis. Ponsel bergetar tak henti. Arka. 20 panggilan tak terjawab, puluhan pesan. Aku membaca satu saja, aku mengerti kemarahanmu. Tapi tolong beri aku kesempatan menjelaskan segalanya. Aku di lobi rumah sakit. Menunggumu. Aku mematikan ponsel. Yang kubutuhkan bukan penjelasan lagi. Yang kubutuhkan adalah memahami bagaimana bisa begitu lama tertipu. Apakah ada tanda-tanda yang terlewat? Kilasan keraguan yang kusingkirkan? Atau aku memang terlalu mencintainya untuk melihat kebenaran? Pukul 9 malam, aku menyalakan laptop, mulai menelusuri. Jika pernikahan Arka dan Dina terjadi di luar negeri 9 tahun lalu, harus ada catatannya. Dan jika pernikahan kami tidak sah, berarti dokumen pernikahan kami bermasalah. Email ke pengacara keluarga, minta bantuan. Telepon ke teman yang bekerja di kedutaan. Penelusuran online untuk catatan pernikahan di negara tempat Dina dulu bekerja. Dan kemudian, pukul 11 malam, aku menemukannya. Foto pernikahan Arka dan Dina. Mereka berdiri di sebuah taman kecil di Selandia Baru. Dina lebih muda, tersenyum lebar dengan gaun pengantin sederhana. Arkaku, memeluknya dari belakang, wajah penuh kebahagiaan yang tak terbantahkan. Tanggal di sudut foto, persis setahun sebelum dia menemuiku. Jadi ketika kami berkencan pertama kali, ketika dia bilang aku adalah cinta sejatinya, ketika dia melamarku, dia sudah menikah. Semua kata-kata manis, semua janji, semua, aku mencintaimu, semuanya diucapkan oleh seorang suami yang berselingkuh. Rasa mual mendadak. Aku berlari ke kamar mandi, muntah sampai perih. Air mata mengalir bercampur dengan rasa pahit di mulut. Tidak hanya dikhianati, tapi dijadikan orang ketiga. Selama 8 tahun, ponsel yang kuhidupkan lagi berdering. Kali ini nomor tak dikenal. Halo? Bu Laras? Ini Maya, istri Hendra Wijaya. Suara perempuan dari rumah mewah itu. Bagaimana Anda dapat nomorku? Arka memberikannya dulu, untuk keadaan darurat. Suaranya lembut, penuh empati. Dia ada di rumah saya. Kondisinya tidak baik. Dia mabuk dan terus menyebut namamu. Bukan urusan saya lagi. Tolong, Bu. Dia butuh kamu. Dan, ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Sesuatu yang bahkan Arka sendiri mungkin tidak sepenuhnya paham. Kebenaran sudah cukup menyakitkan, Maya. Yang ini berbeda. Ini tentang Dina. Dan tentang mengapa Arka terjebak. Aku terdiam. Bagian dari diriku ingin menutup telepon, melanjutkan hidup tanpa lagi terlibat dalam drama mereka. Tapi bagian lain, bagian yang butuh penutupan, penasaran. Jam berapa? Sekarang juga jika bisa. Saya janji, ini yang terakhir. Rumah Maya masih sama megahnya. Tapi malam ini, cahayanya terasa lebih hangat, kurang mengancam. Maya sendiri membuka pintu, wajahnya tanpa riasan, terlihat lelah. Terima kasih sudah datang, katanya, mempersilakan aku masuk. Arka terbaring di sofa besar di ruang keluarga, tertidur tidak nyenyak. Napasnya berat, wajah basah oleh air mata atau keringat. Melihatnya seperti itu, seharusnya hatiku tergerak. Tapi yang kurasakan hanya hampa. Kopi, tawarnya. Aku menggeleng. Langsung saja. Maya duduk di seberangku, tangan meremas-remas serbet. Pertama, saya minta maaf. Pelukan yang kamu lihat, itu memang hanya pelukan teman. Saya dan Dina sahabat sejak kecil.
Ketika dia sakit, Arka datang pada saya untuk bantuan. Kau tahu tentang situasi mereka. Dia cerita segalanya seminggu setelah kecelakaan. Maya menghela napas. Dina dan Arka menikah karena Dina hamil. Pukulan lain. Apa? Mereka menikah cepat-cepat di luar negeri karena kehamilan itu. Tapi, Dina keguguran 2 bulan kemudian. Pernikahan mereka sudah goyah sejak awal. Tapi Dina mencintainya. Dia menolak cerai meski Arka sudah tidak cinta lagi. Lalu dia datang ke Indonesia. Setahun setelah pernikahan, Dina dapat tawaran kerja di sini. Arka ikut, berjanji mencoba lagi. Tapi disinilah dia bertemu kamu. Maya memandangku. Dia bilang padaku, ketika bertemu kamu, untuk pertama kali dia tahu bagaimana rasanya jatuh cinta sejati. Jadi aku penghancur rumah tangga mereka. Tidak. Tegas. Rumah tangga mereka sudah hancur sebelum kamu. Tapi Dina, dia trauma dengan keguguran itu. Dia takut tidak akan pernah dicintai lagi. Jadi dia mempertahankan Arka dengan cara apapun. Termasuk ancaman. Ancaman bunuh diri? Lebih buruk. Maya menunduk. Dia ancam akan melaporkan Arka ke imigrasi karena dokumennya tidak lengkap. Akan menghancurkan karirnya. Dan dia simpan semua bukti pernikahan mereka, siap dikirim ke kamu kapan saja. Jadi Arka terjebak. Terjebak antara keinginan untuk bersama kamu dan ketakutan kehilangan segalanya. Maya menatap Arka yang masih tertidur. Lalu Dina kecelakaan. Dan dalam keadaan sadar terakhir sebelum koma, dia minta pada Arka, rawat aku, dan aku akan beri kamu cerai. Tapi kamu tahu kondisi Dina, operasi berulang, biaya besar. Arka tidak punya pilihan selain membohongi aku. Ya. Maya mengangguk. Dia memilih kebohongan karena takut kehilangan kamu. Ironis, bukan? Justru kebohongan itulah yang menghancurkannya. Aku memandang Arka. Lelaki yang kukenal sebagai suami tegas dan bertanggung jawab, ternyata hanya seorang pengecut yang terjebak dalam jaring kebohongannya sendiri. Operasi besok, kataku. Apa yang akan terjadi setelahnya? Dokter bilang peluang sukses 50%. Jika berhasil, Dina bisa pulih dalam 6 bulan. Jika tidak, Maya tidak melanjutkan. Arka sudah menandatangani surat perjanjian. Jika Dina selamat, mereka akan cerai dengan damai. Jika tidak, dia tetap akan mengaku segalanya padamu. Dan hutang-hutangnya. Sebagian besar untuk biaya rumah sakit. Sebagian untuk membeli keheningan orang-orang yang tahu rahasianya. Termasuk saya. Maya tersenyum pahit. Suami saya, Hendra, marah bukan karena uang. Tapi karena Arka membohongi istrinya sendiri. Kami hampir bercerai dulu karena masalah serupa. Itu sebabnya saya membantu, karena saya mengerti posisimu. Kepingan terakhir mulai menyatu. Bukan cerita hitam putih tentang pengkhianat dan korban. Tapi cerita abu-abu tentang orang-orang yang membuat pilihan buruk karena takut, karena cinta yang salah tempat, karena keinginan untuk melindungi dengan cara yang keliru. Arka bergerak, mengerang. Matanya terbuka, bingung sejenak sebelum melihatku. Laras, suaranya parau. Kau di sini? Aku mendengarkan cerita Maya. Dia duduk, tangan menahan kepala. Semua benar. Aku tidak punya alasan. Hanya pengecut. Aku mencintaimu tapi tidak cukup berani untuk jujur. Kau pikir dengan memberitahuku sekarang, setelah segalanya hancur, akan membuatku memaafkanmu? Tidak. Dia menatapku, mata merah. Aku tidak berharap maaf. Aku hanya berharap kau mengerti bahwa cintaku padamu nyata. Bahwa 8 tahun itu, meski dibangun di atas kebohongan, perasaanku tidak pernah bohong. Itulah yang paling menyakitkan. Karena aku tahu dia benar. Aku bisa membedakan, cinta yang ditunjukkannya selama ini tidak dibuat-buat. Sentuhannya, perhatiannya, cara dia memperlakukan aku, semua nyata. Tapi dibangun di atas fondasi yang busuk. Operasi besok jam 7 pagi, kata Maya, memecah ketegangan. Dina tidak punya keluarga lain. Hanya kita. Kita,
Aku bertanya. Arka masih suaminya secara hukum. Saya temannya. Dan kamu? Maya memandangku. Kamu yang paling terluka dalam semua ini. Tapi kamu juga yang paling berhak memutuskan bagaimana ini berakhir. Aku berdiri, berjalan ke jendela. Kota di bawah tidur, lampu-lampu berkedip seperti bintang yang jatuh. Hidupku yang rapi dan terprediksi sudah hancur berkeping-keping. Tapi di tengah puing-puing itu, aku masih punya pilihan. Bisa pergi sekarang. Menghapus Arka dari hidupku. Memulai baru dengan luka yang mungkin tidak pernah sembuh. Atau, aku akan ke rumah sakit besok, kataku tanpa menoleh. Laras, suara Arka penuh harap. Bukan untukmu. Bukan untuk Dina juga. Aku berbalik. Untuk diriku sendiri. Aku butuh melihat akhir dari cerita ini. Butuh penutupan. Arka mengangguk, wajah jatuh. Dia mengerti, kehadiranku bukan pengampunan. Hanya kebutuhan untuk menyaksikan bab terakhir dari drama yang menjadikanku pemeran tanpa sadar. Jam 6 pagi kita berangkat, kata Maya. Saya akan antar Arka. Kamu, ikut atau sendiri? Sendiri, jawabku. Aku akan menonton dari jauh. Seperti yang sudah kulakukan selama ini, sebagai orang luar. Malam itu aku tidur di kamar guest Maya. Tapi tidak bisa memejamkan mata. Pikiranku bolak-balik antara kemarahan, kesedihan, dan, yang paling mengejutkan, belas kasihan. Untuk Arka, yang terjebak dalam keputusannya sendiri. Untuk Dina, yang mempertahankan cinta dengan cara yang salah. Untuk diriku, yang harus membangun kembali hidup dari nol. Dan di antara semua itu, satu pertanyaan mengganggu. Jika Arka jujur dari awal, akankah aku tetap bersamanya? Akankah aku menunggu sampai dia bebas secara hukum? Tidak ada jawaban. Karena yang terjadi adalah kebohongan. Dan kebohongan telah meracuni segalanya. Fajar mulai menyingsing ketika aku akhirnya tertidur. Mimpi pendek dan gelisah tentang pernikahan yang dihadiri oleh wajah-wajah asing, tentang janji yang diucapkan dalam bahasa yang tidak kupahami. Dan ketika terbangun, satu keputusan sudah mengkristal. Setelah hari ini, setelah operasi Dina selesai, apapun hasilnya, aku akan pergi. Bukan karena tidak mencintai Arka lagi. Tapi karena cinta saja tidak cukup untuk memperbaiki yang sudah hancur sedemikian parah. Terkadang, yang paling berani bukanlah bertahan. Tapi mengakui bahwa sudah waktunya melepaskan. Dan pagi ini, di rumah sakit, aku akan menyaksikan akhir dari satu cerita. Sebelum mulai menulis ceritaku sendiri. 2 bulan kemudian, aku berdiri di depan apartemen kecil yang baru saja kusewa. Hanya satu kamar dengan dapur sederhana dan balkon kecil menghadap taman kota. Barang-barangku minim. Hanya beberapa koper berisi pakaian, buku, dan sedikit kenangan yang berani kubawa. Perceraianku dengan Arka sudah resmi. Prosesnya cepat setelah Dina, yang pulih lebih cepat dari perkiraan dokter, bersedia menjadi saksi bahwa pernikahan mereka sudah berakhir secara emosional jauh sebelum dia bertemu denganku. Pengadilan mengabulkan pembatalan pernikahan kami dengan alasan penipuan. Arka menandatangani semua dokumen tanpa perlawanan. Dia bahkan menyerahkan haknya atas rumah dan sebagian besar aset, sebuah bentuk penebusan yang terlambat, tapi kupikir perlu untuk kedamaiannya sendiri. Uang hasil penjualan rumah cukup untuk melunasi sebagian hutangnya dan memulai hidup baru. Pagi ini, sebelum benar-benar pindah, aku mengunjungi Dina di pusat rehabilitasi. Dia sudah bisa berjalan dengan bantuan walker, bicaranya semakin jelas. Laras, sapanya, tersenyum kecil. Kau datang. Sebelum aku pindah, jawabku, menaruh buket bunga kecil di mejanya. Bagaimana progresmu? Lambat tapi pasti. Dokter bilang dalam 3 bulan aku bisa pulang. Dia memandangku, matanya penuh penyesalan yang sudah tidak lagi menusuk. Aku minta maaf. Untuk segalanya. Sudah cukup sering kau minta maaf. Aku duduk di samping tempat tidurnya. Dan aku sudah memaafkanmu. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Membenci ternyata melelahkan. Dia mengangguk. Arka mengirim uang untuk biaya rehabilitasi. Dia juga dapat kerja di kota lain, manajer proyek lagi, tapi di perusahaan yang lebih kecil. Bagus. Dan memang itu yang kurasakan,
lega bahwa dia bisa memulai lagi. Tanpa beban rahasia. Tanpa topeng. Kau tidak bertanya apakah kami masih berkomunikasi. Itu urusanmu dan dia. Dia tersenyum, ada sedikit kepahitan. Hanya sesekali. Untuk urusan dokumen. Selebihnya, kami sepakat untuk berjalan masing-masing. Itulah yang terjadi dengan kebenaran yang akhirnya terungkap. Ia membebaskan. Arka bebas dari penjara kebohongannya. Dina bebas dari hubungan yang membuatnya terperangkap. Dan aku bebas dari ilusi. Sore harinya, sebelum meninggalkan kota, aku mengunjungi satu tempat terakhir. Taman tempat Arka mengakui segalanya 2 bulan lalu. Tempat yang sama, bangku yang sama. Hanya musim yang berubah, dari senja menjadi awal musim hujan. Dan dia ada di sana. Seperti menduga akan datang. Kuduga kau akan kesini, katanya, tidak menoleh ketika aku duduk di ujung bangku yang lain. Pamitan, jawabku sederhana. Kemana? Pertama ke Bali. Menginap beberapa minggu. Lalu lihat saja. Mungkin kursus desain grafis yang dulu selalu kutunda. Dia mengangguk. Kau akan hebat dalam hal itu. Kami duduk dalam diam beberapa saat. Suara gemericik air mancur, kicau burung, langkah orang yang lewat, semua terdengar jelas dalam keheningan antara kami. Laras, akhirnya dia memecah kesunyian. Apakah ada kesempatan untuk kita? Suatu hari nanti, setelah luka sembuh, setelah kita menjadi versi diri yang lebih baik. Aku memandangnya, lelaki yang pernah kukenal lebih dari siapapun, tapi juga sama sekali asing. Dan untuk pertama kali, memandangnya tidak lagi terasa sakit. Hanya seperti melihat bagian dari masa lalu yang sudah selesai. Tidak, Arka, jawabku lembut tapi tegas. Cinta kita seperti rumah yang dibangun di atas tanah longsor. Bisa kita hiasi ulang, perbaiki retakannya, tapi fondasinya tetap rapuh. Dan aku pantas mendapatkan fondasi yang kokoh. Dia menunduk, tapi tidak membantah. Aku tahu, tapi aku harus bertanya. Untuk penutupan. Kita sudah dapat penutupan, kataku berdiri. 8 tahun itu tidak sia-sia, Arka. Ada kebahagiaan nyata di antara kebohongan. Ada cinta nyata di antara kepalsuan. Aku akan membawa itu, bagian-bagian yang indah, dan melanjutkan hidup. Dia akhirnya menatapku, mata berkaca-kaca tapi tidak menangis. Aku berharap yang terbaik untukmu. Selalu. Aku juga berharap yang terbaik untukmu. Tidak ada pelukan terakhir. Tidak ada ciuman perpisahan. Hanya anggukan, lalu aku berbalik dan berjalan pergi. Dan kali ini, tidak ada rasa ingin menoleh kembali. Di mobil, dalam perjalanan ke bandara, hujan mulai turun. Butiran air membasahi kaca depan, dunia di luar menjadi buram dan indah. Aku meletakkan tangan di perut, sebuah rahasia kecil yang baru ku ketahui seminggu lalu, yang memutuskan untuk tidak kubagikan pada siapapun untuk sementara waktu. Kehidupan baru bukan hanya tentang tempat baru atau karir baru. Terkadang ia datang dalam bentuk yang paling tak terduga. Pesawat lepas landas saat senja. Kota yang dulu menjadi seluruh duniamu perlahan mengecil, menjadi kumpulan titik cahaya. Dan di atas awan, dengan matahari terbenam mengejar kami dari barat, untuk pertama kali dalam berbulan-bulan, aku tersenyum. Bukan karena sudah sembuh. Bukan karena sudah melupakan. Tapi karena akhirnya mengerti, terkadang, cerita yang berakhir bukanlah tragedi. Ia adalah ruang kosong di halaman baru, menunggu untuk diisi dengan tinta yang lebih jujur. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut mengisi halaman yang masih kosong itu.